Bebasnya Peggy, pengakuan saksi palsu Dede hingga peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal, mantan terpidana di kasus pembunuhan Vina dan Eki seperti memperlihatkan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Vina amburadul. Ahli forensik pun menyebutkan bahwa kasus ini pun harus dieksaminasi ulang dengan menguji setiap bukti secara saintifik agar tidak ada peradilan sesat dan orang yang tidak bersalah menjadi korban. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Mencurigai ada yang sering nongkrong-nongkrong di situ enggak? Satu persatu ujian terhadap proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam terus terjadi. Ini terjadi karena sejumlah kejanggalan dalam kasus ini terungkap publik. Di antaranya, pertama, soal 3 buron yang tidak pernah ditangkap polisi sejak 8 tahun silam. Kedua, penangkapan buron Peggy Setiawan yang hanya dalam waktu singkat setelah kasus ini viral. Ketiga, penganuliran 2 buron lain. Keempat, Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh sidang pra-peradilan. Kelima, Saka Tatal menyebut polisi salah tangkap hingga dirinya dipenjara 3 tahun 8 bulan. Dan terakhir, Dede, salah satu saksi kasus ini, menyatakan kesaksiannya adalah palsu. Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat dijadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Pernyataan Dede yang menyebut keterangannya kepada polisi adalah palsu dan diarahkan merasa membuat dirinya terancam. Potensi ancaman ini diungkap kuasa hukum Dede, Jutek Bongso. Melihat bahwa ada fakta-fakta baru dan kami melihat ada potensi ancaman terhadap para klien dan juga saksi yang kami akan ajukan, maka kami tadi sudah berbincang panjang lebar kepada Komisioner LPSK untuk segera memberikan perlindungan tersebut. Oleh karena ini penting untuk mengungkap fakta peristiwa Eki dan Vina di Cirebon. Amburadulnya kasus pembunuhan Vina akhirnya membuat Mabes Polri turun tangan. Pada Selasa siang, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara dugaan keterangan palsu yang dilakukan saksi Dede dan AM. Setelah laporan polisi diterima oleh Direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Amburadulnya penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan temannya bernama Eki yang merupakan anak anggota polisi Ibtu Rudiana diamini psikolog forensik Reza Indragiri. Pembuktian kasus ini sejak tahun 2016 sangat lemah. Ini terbukti tidak adanya pembuktian saintifik seperti uji DNA pada sperma dan darah, data forensik soal luka-luka yang diderita para korban, hingga data komunikasi elektronik pada ponsel korban dan pelaku. Reza pun menyebut, agar tidak ada peradilan sesat, maka kasus ini harus dieksaminasi ulang. Maka yang paling ideal adalah menurut saya menarik penanganan kasus ini dari level Polda Jabar ke Mabes Polri dan diberikan ruang kepada publik, representasi masyarakat untuk ikut mendampingi membersamai Mabes Polri melakukan eksaminasi ke titik hulu. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini akan ditemukan adanya novum yang justru disodorkan oleh pihak kepolisian bagi bergulirnya PK. Ini merupakan cara yang paling indah, cara yang paling ideal yang menghindarkan semua pihak dari kesan dipermalukan sekiranya putusan PK nantinya adalah membalik status para terpidana menjadi manusia merdeka. Sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, mulai digelar Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli 2024. Saka Tatal menyebut, sejak awal polisi salah tangkap dan juga yakin 7 terpidana lainnya yang masih dipenjara sejak 2016 tidak bersalah. Tim Liputan CNN Indonesia.